Balik lagi sama kita. Sama aku Nabila. Aku Dela. Aku Galuh. Lagi dengan kita lagi. Nah, kali ini Yes, mantap. kita Dela akan membicarakan tentang suka duka menjadi anak manusia. Karena menjadi anak itu juga punya lika-likunya sendiri loh ternyata gitu. Nah, mungkin kalian bisa ceritain dulu nih, kalian itu lahir sebagai anak keberapa dan kalian punya saudara berapa dulu, biar tahu nih mereka punya gambaran. Nep. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Adikmu Laki. ya. Beda umurnya 6 tahun. Iya, lama juga. Jauh ya? Iya, lama juga benar-benar. Pantas nggak cocok sama Iya adik. kan? 4 tahun. Ya Allah, dia nggak ingat banget umur adiknya berapa. Maaf ya, faktor usia. 4 tahun cukup lah. Enggak kejauhan nggak sih 4 tahun? Kalau Itulah. aku anak pertama dari 3 bersaudara, adikku 2 cewek-cewek semua. Yes. Bedanya? Kebetulan sama yang nomor 2 itu cuma beda 3 tahun, sama yang nomor 3 ini rada jauh 8 tahun. Oh, oke. Ada beda generasi. Dia udah generasi TikTokers. Iya. Sini masih generasi apa ini? Facebook dulu Iya, kita. Facebook. Ini paling canggih banget Facebook ya nggak sih? Facebook itu udah kayak keren banget. Apalagi Friendster. followernya udah sampai mentok kan. Sampai bikin versi part 2 gitu loh. Wis mantap. Kalau aku sendiri, aku lahir jadi anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakakku 2. Jarak aku sama kakak yang pertama itu 12 tahun. Jarak sama kakakku yang kedua itu 8 tahun. Jadi udah bisa dilihat ya, kayak harmonis itu tidak akan pernah ada. Karena omongannya gak ada yang nyambung. Iya. Aku masih nyambungnya percintaan, kakakku udah kayak, apa itu percintaan? Kamu masih Saya bayi-bayi. menikah. Kamu udah pacaran. Iya, jauh banget. Karena jauh itu akhirnya kayak nggak bisa punya hubungan yang baik kayak saudara Adela ini. Aku baik apa? Hubungan kita ngomong baik-baik itu kalau kita ngomongin bias kita masing-masing. Aduh. Anak K-popers untungnya. Oh, Masih bertiga ada itu. K-popers Enggak ya. sih, cuma aku sama yang nomor 2. Kalau yang nomor 3 tuh kita sama-sama suka makan. Lagi-lagi ya, gap umur itu mempengaruhi obrolan kita soalnya. Iya. Jadi kalau misalnya sering banget tuh kakakku yang pertama yang kedua itu sering banget kayak punya obrolan yang nyambung, punya obrolan yang Mereka idolanya EXO. iya, idolanya hampir sama. Kita Bandi. Lagu-lagunya itu referensinya hampir sama. Mereka zaman-zaman dulu kan sering banget zaman-zaman dulu kan band-band yang lagi hits itu kan kayak Ella on Seven, habis itu apalagi Westlife dan lain sebagainya. Nah, mereka itu sering ngedengerin itu. Nah, sedangkan aku kan masih baru oe-oe ya. Masih main ke sana, ke lapangan, ke kali. Kan kayak enggak nyambung aja gitu. Ini dan enggak. Akhirnya Kamu kalau ngintilin kakakmu main diusir enggak? enggak, aku jujur ya, kalau aku itu bukan tipe ngintil. Soalnya aku punya duniaku sendiri gitu. Teman-teman aku itu lebih asik gitu. Teman-temanku lebih asik soalnya menurut aku di saat itu. Karena memang lagi-lagi ya, mungkin karena umur juga beda gitu. Bahkan sampai kakakku SMA pun aku juga nggak pernah ngintil gitu. Soalnya mungkin kakakku jijik kali. Kayak apa sih anak ini gitu. Oke, di obrolan kita yang pertama, kita itu kan dua anak sulung dan 1 anak bungsu. Sekarang mari kita breakdown nih. Apa ya istilahnya, kayak fakta-fakta tentang anak bungsu dan sulung di masyarakat. Kalian dulu aja kali ya, atau aku dulu? Kita dulu aja deh. Kita dulu. Aku dulu ya sebagai moderator kalian. Yang pertama, faktanya anak pertama itu lebih mandiri, disuruh. Iya, sebenarnya bukan kita tuh lebih mandiri. Disuruh mandiri. Tapi kita yang paling besar, akhirnya kita yang disuruh-suruh. Mau nggak mau jadi kita ya udah. Kemudian fakta yang kedua, peduli sama orang lain karena dia udah pasti peduli sama adik-adiknya. Tidak, sama sekali.
Jujur Aku aku nggak nggak peduli peduli sama sama adekku sampai aku kuliah peduli di juga? Surabaya. Iya loh, tapi itu Iya juga tahu gara-gara jauh. penting loh. Gara-gara jauh jadi tuh kayak Kangen sebenarnya tuh aku mau bilang kangen tuh gengsi ya, geli aja gitu. karena Jadi nggak kita biasa kan. kita tuh nggak pernah kalau di rumah ya ngobrolnya ya biasa kayak ngobrol. Ya habis Seadanya. makan belum? Kayak gitu-gitu aja kan. Makan apa ini? Ya udah cuma obrolan yang ringan-ringan. Terus kalau enggak ya itu ngobrolin K-pop. Kalau sama Dinda itu mbak ini lo ada menu kayak gini, bikin gini. Jadi tuh kita nyambungnya tuh kayak gitu. Cuma Tapi punya jangan, cara asik sendiri ya. tapi jangan-jangan kamu yang disuruh masak, dia nggak ngapa-ngapain. kalau Dinda masih mau Oh. bantuin, jadi kayak asistenku gitu. Oh. Kalau Dana itu, mbak aku masakin mie mbak, terus kayak Aku masakin. Kamu siapa? Bahasanya udah beda ya. Aku masakin sama Mbak ini Mbak. ada menu baru nih. Masak yuk. iya beda kan. Beda Kalau dia bahasanya. langsung nyuruh, dia Tanganmu nggak kemana? mau. Gitu. Aku tuh kalau masak mie nggak enak, mesti kayak gitu jawabannya. Bahkan masak mie loh. Mie kan tinggal dicemplung-cemplungin. Kamu dia bisa bilang baca nggak kan? enak. Coba baca ini tata caranya di belakangnya. Mau istilah emoh mesti gitu. Oh my. Tapi tuh ya gara-gara di Surabaya itu akhirnya kita kayak sering tanya kabar. Akhirnya kita bikin grup chat bertiga. Ngerasa nih orang tua kita. Tetap aja ya. Ya apa kayak sering kapan pulang? Terus ayo kesini kalau misalnya pulang. Jadi gara-gara itu ya jadi kita. Jadi kayak kedatangan kita tuh ditunggu gitu kan. Jadi kayak vibe-nya beda aja gitu. Iya, waktu pulang. jadi kita lebih akur daripada sekarang. Kalau sekarang kan tiap hari ketemu jadi tiap hari berantem. kembali. Kembali emang. Definisi kalau jauh rindu, kalau deket berantem. Iya. Aduh. Kemudian fakta yang ketiga, pemimpin dan bijaksana. Enggak juga sih kalau ini mah tergantung. Enggak, aku nggak mau disebut pemimpin. Iya. Karena aku memimpin diriku sendiri, bukan orang lain. Berarti pemimpin dong, pemimpin diri. Pemimpin dan bijaksana sebenarnya enggak juga sih. Kadang-kadang aku juga suka marah-marah ke anak dua. Enggak bijaksana dong gitu. Maksudnya gini kali ya, kayak bijaksana itu kayak misalkan kalau adikmu punya masalah, langsung dia cerita sama kamu bisa menengahi gitu loh. Sebenarnya Sering dia nggak? Sering terjadi? Sepertinya enggak ya. Baru-baru ini sih. Oh, baru ini. Aku nggak bisa karena aku sama adikku sama-sama keras kepala. Jadi kayak ya udah, kalau misal cerita tuh kayak ya udah sekedar tahu mau apa gitu. Oh, gitu. Lebih to the point aja ya. Iya. Fakta yang selanjutnya, pekerja keras dan penolong. Disuruh udah itu deh kuncinya. Kita tuh juga nggak mau. Aku tuh paling malas kalau suruh jemput adikku sekolah. Tapi karena disuruh ya udah akhirnya. Kalau nggak disuruh kerja, ya nggak kerja. Kalau nggak disuruh penolong, ya nggak Nggak nolong. Lagi-lagi karena disuruh gitu kan. Aduh, berarti benar-benar nggak ada dalam diri kalian ya. Kayak Terbesit pun bahkan sedikit tidak anak ya. sulung nggak sih? Nggak ngerti. Terbesit aja nggak pernah ya gitu ya. Habis itu selanjutnya adalah pengambil keputusan. Kalau itu iya. Iya. Dalam hal apa tuh? Dalam hal kayak Kalau misal ditanyain gitu loh. Ini tuh misal berarti porsi keputusan kalian itu Iya, itu diambil lebih lebih besar. Iya. Dibandingkan adik-adik yang lain. Karena adik-adik yang lain ya kayak gitu lagi kan. iya. Kayak milih menu makanan tuh lama. Iya benar-benar. Menu makanan itu sering banget dibahas. Yang berikutnya, egois, keras kepala tapi care orangnya. Itu kita yang Solong. iya sih. Mungkin ya, iya. Kalau egois jelas. Iya. Karena kita juga punya pride sendiri ya. Iya. Soalnya mungkin karena kalian punya tanggung jawab ke adik-adik kalian kali ya. Jadi akhirnya kayak apa sih aku tuh pengennya kayak gini gitu. Tanggung jawab moral gitu maksudnya. Mungkin iya. Jadi Secara ya nggak apa ya? langsung sih iya pasti. Karena Iya, kita iya. mungkin lebih gede dan kita lebih tahu lah. Kita lebih duluan menjalani hidup. Jadi Iya. kita ya pasti secara nggak langsung kita bakal pengen adik-adik kita Pengennya kayak gimana? Iya gitu. betul. nggak Nggak mau lebih baik lah. Yes.
Sekarang fakta anak bungsu tanyain aku dong guys. Ya. Yuk, fakta anak bungsu pertama. Anak Anak bungsu manja. pertama. Fakta, Anak bungsu pertama. fakta pertama untuk anak bungsu. Anak manja. Katanya. Anak manja. Enggak juga sih. Ya ada manjanya, ada enggaknya. Karena laki-laki kan karena laki-laki aku kan masih muda. Jadi Pasti kadang-kadang untuk butuh bantuan. kadang hal-hal pekerjaan rumah yang berat itu kadang-kadang dikasihin ke aku. Kayak, "Ya kamu kan masih muda gitu, kamu harus masih kuat. Angkat karpet." angkat galon gitu. Ya gitu sih. Kalau misalkan dibilang manja ya pasti manja lah. Mana ada sih anak yang enggak manja sama orang tuanya gitu. Kalau aku sih tipenya kayak gitu. Yang kedua, ngerepotin orang tua dan kakak-kakaknya. Oh, selalu. Kayak Iya. harus. Kayaknya keharusan buat anak Annoying gitu anak nggak sih? terakhir gak sih? Tapi adikku gitu loh. Annoying Itu merasa banget, kayak, kan? ya udah kamu ngelakuin sendiri aja, kenapa sih? Bahkan adikku tuh kayak menentukan mau pulang naik apa, Dia juga Itu bingung. dia telepon mamaku nggak diangkat. Kan kalau papaku kan takut ya mungkin dia ya. Terus telepon aku yang ada di Surabaya. Lah yuk aku banget. Nggak paham maksudnya apa. Mbak, aku ini enaknya pulang naik apa ya? Mama tak telepon tuh nggak bisa. Mbak Dana juga tak suruh jemput, nggak diangkat-angkat teleponku. Terus kamu telepon aku tuh, aku suruh jemput kamu gitu. Ya enggak, kasih aku solusi, astaga. Kamu menentukan solusi hidupmu aja nggak bisa. Aku nggak gitu sih. Lebih ke apa tadi yang di highlight guys? Ngerepotin. Ngerepotin. Aku lebih ke gini sih, kayak diam-diam ngilangin STNK, diam-diam ngilangin SIM, diam-diam ditilang. Nah gitu. Aku ngerepotin itu di situ guys. Kayak surat-surat berharga. Ada aja gitu ya. Iya. Kayak surat-surat berharga itu sering nyelip gitu jadi di tangan aku. Padahal kayak aduh, udah berkali-kali SIM hilang, STNK hilang. Kok nggak jadi pelajaran sih? Gitu. Dompet hilang, HP hilang, nah gitu. Tapi kayak gitu sih ngerepotinnya. Yuk lanjut. Seluruh permintaan harus dikabulkan. Enggak sih. Aku minta istana. Gimana Enggak, coba ngabulinnya? Enggak sih. Barbie. Tapi diusahain ya bisa. Kalau itu kayaknya semua anak gitu deh. Kalau pengen, ya kalau bisa sih harus. Ya harus Tapi ya kalau kalau nggak bisa harus, ya. Soalnya kan aku butuh Oh, gitu. oh. Enggak sih. Sebisanya dan semampunya orang tua aja. Tapi Oh, lebih diri banyak aja. kadang-kadang sih kayak misalkan nih aku tahu orang tua aku lagi nggak ada duit, tapi kadang aku maksa gitu kayak ayolah gitu, tapi selama 2 bulan 3 bulan kita kan lama-lama kan panas juga ya kuping orang tua. Aku Iya. kayak ya udah ya ayo beli gitu. Sebenarnya secara nggak langsung pasti long orang term tua sih. bakal ini sih, bakal Semampunya mengabulkan, pasti. tapi nggak pada saat langsung waktu itu. Ya lanjut. Next. Sering meniru kakak. Iya banget lagi. Habis itu kalau ditiru tuh mesti ngapain sih kamu niru aku, kayak baju kembar. Ih, aku benci banget tadi kok kayak gitu. Ya kan, aku tuh pengen banget gitu bukan punya sih, pakai baju kembar sama kakakku. Tapi kakakku nggak mau. Ngapain sih baju kembar gitu. Tapi untungnya Depan adikku orang cowok pemalu. sih. Iya, untungnya dia cowok. Jadi Iya, aku bebas. lebih cuek kan. Tapi aku ini loh sering patungan skincare sama adikku. Wow. Iya. Sumpah Aku juga keren sih, tapi banget. itu cowok masalahnya. Kalau Adikku cewek kan itu biasa. Karena adikku itu terbiasa melihat aku, melihat mamaku dulu juga Skincarean. skincarean. Jadi dia itu Penasaran. kebiasaan. Kayak kalau misalnya dia ada jerawat itu, Kak aku jerawatan gitu. Padahal cuma satu doang di jidat gara-gara dia begadang kayak gitu misal. Terus ya, suka bergantung pada orang yang lebih tua. Enggak apa ya? Tapi sebenarnya nggak cuma anak bungsu doang sih kalau itu. Enggak sih. Malah kadang-kadang case-nya kayak lebih sering disuruh-suruh aja. Sama kayak kalian gitu sih aku. Karena Sebenarnya iya ya, anak terakhir tuh pasti disuruh. Enggak. Kalau kita disuruhnya sama orang tua. Kalau kamu disuruhnya sama kakak-kakakmu. Iya itu sih. sih case-nya. Soalnya enggak dua-duanya guys. Sekarang gini, kakakku yang pertama udah punya anaknya 4 ya kan. Siapa sekarang yang bisa direpotin kalau nggak aku pasti udah aku dari orang tua, dari kakakku. Kayak combo gitu loh. Kadang aku tuh dalam satu hari gitu ya, kalau misalkan kakakku udah ngumpul sama anak-anaknya di rumah mau orang tua aku tuh ngerasa kayak capek banget. Aku baru inget bahwa oh iya ya aku seharian ini disuruh ini pantas aku capek.
ternyata yang nyuruh jadi 2 kali lipat karena ada 2 ibu-ibu. Ketambahan ponakan-ponakan yang pasti ngintil ke tante. Kayak annoying, bisa gak sih? Enggak deket aku. Pengen tahu aja gak sih, anak kecil itu kan pengen tahu kan ya, kayak Kita dulu itu suka kan ngintil ke tante-tante gitu kan. Tapi mungkin perasaan tante-tantenya Tante-tante sama kayak kita. sekarang, Kamu bisa nggak sih Iya, nggak ngintil ke aku? Tapi kita dulu suka banget kan. iya, bener-bener. Apalagi ngeliatin barang-barangnya tante-tante kan. iya lebih Iya. menarik gitu. Terus ini kan, berarti aku menyadari ini, berarti aku dulu waktu aku ngintil ke tanteku, berarti dia jijik sama aku. Iya. Kayak agak kayak sedikit terganggu Iya, ya. kayak sebel gitu Aku ya. sama adikku juga menyadari, dulu aku sama adikku kan karena kita gapnya nggak terlalu jauh, jadi tuh kalau misalnya main jadi sepaket kan ke rumahnya saudara gitu. Iya. Terus ada mbak-mbakku yang udah gede-gede kayak udah SMA waktu aku masih SD gitu tuh, barang-barangnya kan kayak alat make up gitu-gitu Iya. kan kayak Itu kan menarik asik gitu ya. banget kan. Heeh. Jadi tuh tak pelatisin lah istilahnya. Jadi kamarnya tak bongkar, tak lihat-lihat apa isinya. Terus pas dia udah punya anak, aku udah segede ini, Anaknya yang balas. anaknya ke kamarku. Aku langsung kayak, aduh, aku kayak stres. Itu yang dirasakan. Jangan dipegang, jadi pegang. Semuanya dipegang. Lanjut. Tidak becus melakukan sebuah tanggung jawab. Lebih ke orang tua aku masih belum memberikan tanggung jawab aja sih. Kayak misalkan ada topik hangat di keluarga gitu. Itu Yang aku nggak suka lebih- loh kalau kayak gitu. Yang lebih diajak ngobrol itu kakak-kakakku, dan justru aku yang baru tahu nanti setelah aku tahu dari kakakku gitu. Dan itu pun baru terjadi proses itu tuh saat aku udah dewasa, saat aku udah mulai S1. Guys, S1 guys. S1 itu aku umur berapa? 22. Selama sebelum aku 22, aku tuh gak pernah diajak diskusi apapun sama orang tuaku. Jadi kayak aku tuh cuman menerima aja gitu. Yuk lanjut. Harus lebih sukses dari kakak. Jujur iya. Kayak kompetisi ya Iya, jatuhnya. jujur iya. Kayak mamaku tuh, ya namanya harapan orang tua itu kan pasti ada ya terhadap anak. Mamaku tuh pengennya aku tuh lebih sukses, lebih kaya dari kakak-kakakku. Itu pastilah harapan orang tua pasti kayak gitu. Tapi kalian punya ini enggak kenangan baik atau buruk sama mereka nggak, sama saudara-saudara kalian? Atau kayak misalkan momen yang paling nggak kalian lupain sama saudara-saudara kalian, ada nggak kayak gitu? Kalau waktu kecil tuh aku sering bertengkar banget sama Dana yang nomor 2. Itu bener-bener kok berantem tuh kita nggak cuma bacot aja, tapi bener-bener pakai Gaplok. fisik. Iya. Jadi tuh kayak Iya aniaya, sih. penganiayaan gitu kita tuh jatuhnya. Kan yang jelas menang ya aku ya. Dari postur udah Dari kelihatan. postur tubuh udah kelihatan. Iya sama, kalau aku sih kayak gitu. Momen yang paling sebel banget. Tapi kalau misalkan sekarang udah gede nih, kayak momen berantem gitu tuh kayak lucu gitu loh kalau Iya sih, kalau diingat-ingat misalnya gitu. diinget-inget sekarang. Aku tuh dulu kalau berantem sama kakakku ya bisa sampai misu-misuan, kamu tahu? bisa. Oh iya? Ngomong Boleh besok. ya aku boleh-bolehin. Dulu aku kecilnya kayak gitu, otomatis kan perlakuan orang tuaku sama aku sama kakak aku kan beda, dari umurnya juga udah beda. Nah aku tuh kadang ngerasa kayak kok sendiri sih, aku gak punya temen di rumah ini, aku tuh gak nyaman. Jadi aku tuh waktu kecil tuh sering banget main. Jadi misalkan ada hari yang aku gak main, aku tuh kayak rungsing gitu loh guys, kayak aku pengen main gitu. Jadi kayak diem-diem ada orang yang datang jemput, cowok gitu, kita main gitu. Ke rel kereta api, ke stasiun. Iya guys, aku dulu itu serebel itu, makanya aku bilang kan, aku dulu tuh nakal banget. Stasiun dong. Rel kereta kereta api. api. Ya enggak, kalau dari rumahku sih deket. Ini loh stasiun Singosari kan deket banget ya, Oh iya. deket banget sama rumah. Aku tuh sering dimarahin gitu sama mamaku, sampai akhirnya tuh kayak di satu momen, ya nggak di satu momen sih, banyak momen gitu. Banyak kali berarti. Banyak momen gitu kayak aku tuh, apa aku anak tiri ya, apa aku anak pungut ya, gitu. Drama banget ya sih kayak. Enggak, tapi kayaknya semua anak kecil pasti pernah mikir Iya. anak tiri. Pernah lah. Kalau lagi dimarahin tuh pasti Kalau langsung iya. ngelosok. Kalau lagi dimarahin terus lagi kayak patah hati banget gitu loh.
kalau sama orang tua tuh kayak iya aku tuh ya sering ampun, banget kayak gitu. gini Pasti banget sih aku dimarahin, bukan, aku ini pasti- anak siapa, aku nggak pengen dilahirin di keluarga ini, kayak gitu. iya sampai aku tuh keluar dari rumah ini tapi kemana drama jijik. sampai aku tuh nulis surat kan. Sumpah aku juga Kayak tante terima kasih ya. Aku jijik banget gitu. Nulis surat guys kayak tante makasih ya udah mungut aku. Udah ngerawat aku sampai aku besar. Aku pergi dulu ya. Padahal perginya dari kamar orang tua ke kamar yang lain. Kayak langsung aku selipin gitu di jendela. dibaca nggak? Aku nggak tahu. Aku nulis berapa banyak kali guys. Kalau misalkan aku tanya sama aku kayaknya dia udah lupa deh. Kayak nulis surat gitu. Drama banget. Cuman pindah langsung habis dimarahin aku nggak mau tidur di kamarnya orang tua. Aku minta tidurnya sama kakak. Terus Kalian ngerasa perlakuan kedua orang tua kalian ke kalian sama ke adik itu beda nggak? Kalau beda sih pasti Beda. pasti beda lah ya kan, karena kita anak pertama jadi kan orang tua pasti mengalami banyak hal untuk pertama kali. Nah kalau misalnya ngelihat nih bimbingannya dia ke kita kayak gimana terus hasilnya kayak gini, kan pasti ada perbaikan koreksi gitu kan buat anak kedua ketiga kayak gitu sih. Pasti beda mas. Tapi nggak ada yang ekstrim kayak misalkan si kakak atau si adik lebih dimanja, si kakak lebih diturutin maunya gitu, nggak ada, semuanya sama. nggak ada sih kalau di aku juga. Ini sih mungkin lebih ke dipercaya. Wis mantap. Enggak, bukan dipercaya yang kayak aku ini ma aku izin ya mau kesini, ya udah dibiarin kayak mau pulang jam berapa gitu nggak bakal diteleponinnya sampai kayak gimana. Oh, Tapi kalau adikku keluar gitu tuh jam 10 tuh udah kayak dicariin. Bahkan adikku yang paling kecil nggak boleh keluar. oh jadi iya kayak, sih, iya aku banget sih kalau itu. kayak lebih ngelihat anak ini bisa jaga dirinya apa enggak kayak gitu ya. Karena kan usianya juga masih kecil juga. Iya. Kalau misalkan Iya. anak kecil Kayak aku main kan. keluar kota pas zaman SMA gitu tuh itu aku udah dibolehin, bawa motor juga udah dibolehin. Nah adikku yang nomor 2 nih kayaknya dia mau lulus SMA deh baru dibolehin bawa motor. semuanya. Terus keluar kota tuh baru kuliah. Lebih ke perizinan aja ya, kayak misalkan kamu udah dibolehin ngelakuin ini di umur segini gitu. Iya. Ya. Nah, dari semua perlakuan orang tua terhadap adik-adik dan kalian pernah ngerasa dan kalian pernah terbesit nggak dalam pikiran kalian, pengennya aku tuker posisi sama kakak-kakakku atau sama adik, kayaknya enak deh jadi kamu gitu. Sempet nggak kepikiran kayak gitu? Kayaknya enggak deh. Enggak sih, sama-sama enggak enak. Iya, kayak punya stage-nya masing-masing gitu loh. Iya. Punya struggle-nya masing-masing. Iya. Ya. Kalau misalkan aku ditanya aku juga gak mau. Kayaknya mendingan posisiku gitu ya. Iya. Kayaknya kalau aku sih ya ngerasa. Iya sih. Kalau misalkan aku kan itu tuh berpikir kalau misalkan kakakku yang kedua ngelakuin apa yang kayak aku lakuin gitu ya di zaman aku kecil, kayak meso main di rel gitu, apa ya kira-kira yang dia lakuin. Soalnya kakakku yang kedua itu orangnya kalem gitu loh, orangnya kalem. Dua kakakku itu orangnya kalem semua, nggak berandal kayak aku. Jadi kayak mamaku ada aku itu kaget gitu loh. Setelah udah lama Berasa kayak punya anak cowok ya. iya, setelah udah lama banget nggak Atau punya karena anak pengen punya kecil. anak cowok makanya kamu diperlakukan. Iya, dulu tuh pengennya mamaku tuh punya anak cowok, taunya dapetnya cewek. Nah langsung budaya tolong, minta maaf sama terima kasih itu ada nggak di hubungan saudara kalian? Jujur aku nggak loh. Enggak, Baru aku dewasa ini, Iya, baru aku gede-gede ini. baru aku kuliah, baru kayak itu pun gara-gara Ucup, lagi-lagi Ucup, thank you save my life. Kayak di satu momen tuh kita lagi kayak briefing gitu kan, briefing akhir acara gitu. Nah si Ucup ini tuh emosi sama salah satu panitianya gitu kan, karena terlalu bosi menurut dia. Jadi dia tuh minta tolong ya, budaya tolong, minta maaf dan terima kasih itu selalu selalu dijaga. Kalau misalkan minta tolong sama orang itu minta tolong, jangan hahe gitu. Dari situ akhirnya aku tuh kayak belajar, oh ya ternyata
untuk bilang tolong, terima kasih dan maaf itu ngaruh Penting. banget loh dan penting gitu. Dan itu akhirnya kebawa lah sampai aku sekarang. Budaya tolong, terima kasih dan minta maaf itu sebisa mungkin aku terapkan di keluarga. Pertanyaan selanjutnya, kalian pernah cemburu nggak sama saudara kalian? Kalau cemburu iya. Aku iya lagi. Kalau anak pertama kan biasanya jadi spotlight kan di Iya. keluarga. Iya. Terus tiba-tiba hadir anak baru yang masih kecil, pasti lebih unyu-unyu kan. Iya. Jadi spotlightnya hilang. Itu kayak ya itu tantrum-tantrumnya tuh yang masa-masa punya adik. Oh, Tapi aku nggak punya adik tantrum loh guys. Oh iya ya. kalau spotlight kayak gitu sih aku nggak terlalu sih, karena sebenarnya aku nggak suka dikasih spotlight. Kayak aku tuh nggak suka diiniin banyak orang. Kalau gitu sekarang loh. iya, kalau dulu waktu kecil kayaknya karena kayak satu keluarga besarku tuh lama nggak punya anak bayi, terus muncullah aku. Terus kamu Jadi tuh kayak Oh. ya udah semua afeksi tuh ke aku kan. Iya. Nah, Terus aku nggak- tiba-tiba nggak muncul suka. sepupuku, muncul adikku gitu tuh kayak Iya, cuman kamu nggak ngerti cara iya, nggak ngerti cara cuma aku ngomongnya nggak tahu aja. cara ngomongnya. Perasaan apa itu tuh kita nggak ngerti. Sama perhatian kan pasti kebagi kan. Yes. Iya. Kalau cemburu pasti ya. Kalau aku iya, jujur iya. Karena ya itu tadi kan, kalau misalkan kakakku yang pertama sama yang kedua jaraknya kan deket. Mereka tuh punya komunikasi yang juga ya paling enggak satu frekuensi gitu kan. Nah, karena memang jarakku yang jauh, ditambah mamaku juga kayaknya itu lebih nyambung sama kakakku yang pertama dan kedua, karena memang udah, maksudnya secara lama. pemikiran mereka udah lebih matang dari aku dulu. Jadi kayak aku tuh ngerasanya kok mereka kayak lebih sayang sama yang kakak pertama sama yang kayak kedua ya gitu. Kayak aku tuh kok nggak pernah disayang, aku tuh kok mesti dimarahin terus. Ya iyalah, dimarahin orang lo nya kurang ajar ya kan. Aduh, seneng banget deh hari ini ngobrolin tentang childhood memory Pengalaman. lagi tanpa Iya. kita sadari ya kan. Pengalaman Ternyata- sebagai anak pertama dan Iya, anak terakhir. buat kalian di luar sana maupun yang anak sulung, anak tengah ataupun anak terakhir, menjadi anak di posisi kalian itu pasti punya cobaannya sendiri, pasti punya privilege-nya sendiri. Jadi kalau misalkan kalian diperlakukan berbeda sama orang tua kalian, jangan merasa kecil. Mungkin aja memang treatmentnya beda, ya kan? Tiap orang tua itu pasti tahu treatment apa yang tepat untuk anaknya. Begitu juga dengan tanggung jawab, begitu juga dengan hak yang orang tua berikan ke kalian gitu. Jadi jangan berkecil hati dan juga jangan saling membandingkan, karena kita bukan mainan atau benda yang bisa dibandingkan. Oke, sekian dari kita semua. Bye. Bye.